Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh minggu ini, kita akan membahas materi tentang perlawanan rakyat di berbagai daerah terhadap hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Siapa saja tokoh-tokohnya dan bagaimana aksi heroik mereka dan akhir perlawanan mereka. Mari kita belajar. Teman-teman, dalam materi sebelumnya kita sudah mempelajari kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Nusantara seperti bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Ada materi keserakahan kongsi dagang milik Belanda yakni VOC, ada pemerintahan Daendels dengan kerja paksa yakni kerja rodi, ada pemerintahan Raffles dengan sewa tanah Landrend, dan ada tanam paksa atau Kulturstelsel pada pemerintahan Van den Bosch. Itu semuanya menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, bahkan kematian ya akibat dari kekejaman pemerintah kolonial di Nusantara. Kalian pasti bertanya-tanya, apakah bangsa Indonesia itu tidak pernah melakukan perlawanan untuk bisa merdeka atau lepas dari penjajahan yang begitu lamanya ya? Jangan salah ya, ternyata masyarakat pribumi dulu atau orang Indonesia pada saat itu sudah melakukan berbagai perlawanan yang dipelopori oleh beberapa pahlawan-pahlawan hebat. Apa saja ya perang atau perlawanan yang dilakukan oleh orang pribumi dahulu untuk membebaskan rakyat Indonesia dari pemerintahan kolonial? Yuk kita bahas satu persatu. Pembahasan kita dalam minggu ini yakni materinya mengevaluasi perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Perlawanan yang kedua, rakyat Maluku angkat senjata. Berbeda dengan Malaka ya video sebelumnya. Pada tahun 1512, bangsa Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku dan mereka memusatkan aktivitasnya di Kepulauan Ternate. Saya singkat Peter untuk kerjasamanya Portugis Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang bangsa Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Pada awalnya penyebab perang ini adalah karena kapal-kapal Portugis menembaki Jungjung, kapal pedagang yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Untuk menyelesaikan persaingan antara kedua belah pihak, Portugis dan Spanyol, dilaksanakan perjanjian damai yakni adanya perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Dalam perjanjian Saragossa ini, yang berhak memiliki wilayah Maluku adalah Portugis dan Spanyol diharapkan untuk angkat kaki menuju ke Filipina. Dengan adanya perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Portugis semakin berkuasa untuk memaksakan kehendaknya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Pada tahun 1565, muncullah perlawanan dari rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Dalam perkembangannya, Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Dengan pertimbangan kemanusiaan, akhirnya Sultan Hairun menerima ajakan Portugis untuk berunding dan dilaksanakan di tempat benteng Sao Paulo. Ternyata dalam perundingan tersebut hanyalah tipu muslihat untuk menangkap dan membunuh Sultan Hairun. Dalam perlawanan dilanjutkan oleh putra Sultan Hairun yakni Sultan Babuo. Dalam kepemimpinannya, Sultan Babuo akhirnya dapat mendesak Portugis. Pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate dan orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon sampai tahun 1605. Nasib tragis oleh bangsa Portugis, ternyata di Ambon dia berjumpa dengan VOC dan akhirnya dapat diusir VOC dari Ambon dan kemudian lari dan menetap di Kepulauan Timur-Timur. Dan disitulah muncul kekuatan baru di Kepulauan Maluku yakni kongsi dagang VOC. Pada tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu turun statusnya menjadi vasal VOC dan sebagai penguasa yang baru diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore. Tapi menurut tradisi kerajaan Tidore seharusnya yang berhak menjadi sultan adalah Pangeran Nuku.
Penempatan Tidore sebagai vasal atau daerah kekuasaan VOC telah menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku dan pengikutnya. Sultan Nuku mendapat dukungan dari rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang dari pulau-pulau timur lainnya seperti kayak Halmahera. Oleh para pengikutnya, Pangeran Nuku diangkat sebagai Sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Safiuddin Shah. Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan dari kerajaan Ternate dan bersama-sama melawan VOC pada saat itu. Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat dan akhirnya bisa mengalahkan Belanda dan melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya. Sekilas pembahasan singkat materi perlawanan yang kedua, rakyat Maluku angkat senjata. Ternyata tidak mudah ya teman-teman. Perjuangan leluhur kita dalam meraih kemerdekaan sudah seharusnya kita bangga dengan aksi heroik dan jiwa kepahlawanan mereka. Dan untuk perlawanan selanjutnya, lihat video di bawahnya. Buat kalian, ayo jangan mau kalah dan terus semangat belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.